Arahan Bapak Presiden memerintahkan agar menjaga harga BBM subsidi untuk tidak boleh dinaikkan. Kami baru selesai melakukan rapat terbatas dengan Bapak Presiden. Di dalam pembahasan itu salah satu diantaranya kami bahas adalah persoalan PLN, ya, persoalan listrik yang kami harus akui di beberapa wilayah khususnya di Kalimantan masih ada pemadaman beberapa titik, dan karena itu Bapak Presiden memerintahkan kepada saya untuk segera melakukan langkah-langkah yang terukur dengan PLN agar bisa menyelesaikan dengan baik. Yang kedua juga kami membahas terkait dengan perkembangan daripada harga minyak dunia yang terus terjadi dinamika yang sangat tinggi. Arahan Bapak Presiden memerintahkan agar menjaga harga BBM subsidi untuk tidak boleh dinaikkan. Tetapi kalau memang harga ICP dunia menurun, kita juga yang non subsidinya juga dipertimbangkan untuk sesuaikan dengan harga pasar. Kalau turun ya turun, jangan dinaikkan, kira-kira begitu. Yang ketiga, tadi saya juga melaporkan kepada Bapak Presiden terkait dengan program hilirisasi beberapa perusahaan-perusahaan nasional yang mendapatkan perpanjangan dari PKP 2B menjadi UPK, yang salah satu kewajibannya itu adalah harus melakukan hilirisasi. Arahan Bapak Presiden harus betul-betul dijalankan sesuai dengan aturan, dan kalau ada yang tidak menjalankan sesuai dengan aturan, segera dilakukan langkah-langkah yang terukur untuk kemudian bisa menjalankan sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang 45. Saya pikir teman-teman. Pak, yang di Kalimantan sendiri dugaan sementara penyebab mati listriknya apa ya Pak? Menurut informasi dari PLN itu terkait dengan pemeliharaan, ya, bukan persoalan energinya nggak ada masalah. Jadi ada pemeliharaan yang terjadi, bahkan ada beberapa konon cerita dari PLN bahwa terkait dengan jaringannya juga. Ya, oke. Tapi kami akan selesaikan waktu dekat. Terima kasih. Itu ternyata setelah dicek oleh tim saya, ada beberapa produk dari hasil industri hilirisasi yang diekspor, contoh nikel ataupun tembaga, yang memang ada kadar tertentu, ada isinya tentang logam tanah jarang, ikutan sebenarnya. Tapi kan kita belum punya industri yang untuk secara spesifik ke situ. Contoh, orang melakukan industri NPI. NPI itu kan prosesnya kan baru 40-50%. Pasti di dalamnya itu masih ada komponen-komponen mineral lain yang ikut. Ada besinya, macam-macam lah gitu. Ya namanya saja baru 50%. Nah sekarang lagi dipetakan secara baik agar teman-teman investor juga yang melakukan industrinya bisa berjalan. Tetapi juga bisa kita melakukan kanalisasi untuk logam tanah jalannya tidak menjadi masalah di kemudian hari. Tata kelola regulasi untuk tata kelola LPG sendiri disiapkan ya Pak ya, untuk mekanismenya seperti apa gitu? Kalau kami kan di ESDM itu kan adalah hulunya, kemudian izin industrinya, produknya itu kan adanya di kementerian lain. Terus untuk ekspor itu kan di kementerian yang punya kewenangan untuk melakukan ekspor. Jadi Kementerian SDM ini bukan kementerian dengan segala maha firmannya, nggak ada. Gitu ya. Pak, kalau untuk RKAB kan kemarin pengajuan revisinya udah selesai tanggal 31 Juli ya Pak. Ini kan udah masuk Agustus. Itu gimana Pak? Saya katakan bahwa RKAB kita lakukan dengan penuh rasa hati-hati, dengan memperhatikan permintaan penawaran. Tujuannya satu sebenarnya teman-teman, adalah idealnya itu kita menambangnya banyak, tapi juga harganya harus bagus. Kalau kita produksinya banyak, harganya nggak bagus, negara rugi nggak? Kita ini kan, di satu sisi kan kalian mengajarkan kita untuk menanyakan tentang pertambangan yang berkesinambungan. Kita maknai negara ini dikelola tidak hanya kita yang melakukan, tapi ada generasi kita berikutnya.
Kalau hari ini kita melakukan dengan penuh tidak kehati-hatian, itu dampaknya adalah satu, harga bisa terkoreksi di bawah. Yang kedua, harusnya tambang kita bisa jual dengan harga yang baik dengan waktu yang panjang, itu juga bisa terpotong. Jadi menyangkut RKAB, kita tetap membuka, kita melakukan relaksasi yang terukur. Apa relaksasi yang terukur? Memenuhi kebutuhan domestik dan memperhatikan harga di dunia internasional. Karena kalau kita betul-betul membuka semau-mau orang lain, begitu kita buka besar, sementara konsumsinya sedikit, pasti harganya anjlok. Untuk batu bara, di dunia ini cuma 1,3 miliar diperdagangkan. Tidak mungkin kalau kita 1,3 miliar diperdagangkan, kita melakukan produksi oversupply menjadi 1,5 miliar, itu harganya pasti jatuh. Dan dari 1,3 miliar itu 43% supply-nya dari Indonesia. Tapi yang selama ini kan terjadi harga tidak dikendalikan oleh Indonesia. Harga dikendalikan oleh pihak lain. Nah, saya nggak mau barang-barang Indonesia harga ditentukan orang lain. Jadi pertanyaan kamu tadi itu bagus, tapi saya tahu ada maksud lain di balik pertanyaan kamu. Ya. Nanti kuota apa saham gitu loh. Oh, masalah. Rugi apa? Oh. Saham di pusat induk di Cina sana. Ya, itu kan aksi korporasi, ya. Aksi korporasi. Istilahnya. Itu ditanyakan kepada kementerian lain yang punya kewenangan mutlak gitu ya. Kalau untuk mengantisipasi agar yang izin yang di ESDM itu tidak serupa terjadi kayak gitu. Gini sebenarnya, Bos. Kita ini mantan pengusaha. Perusahaan yang kita bangun, mau tambah karyawan atau mengurangi karyawan atau bubar, itu adalah tanggung jawab perusahaan itu. Pemerintah itu hanya memberikan izin gitu loh. Jadi jangan diartikan bahwa keberlangsungan sebuah perusahaan mutlak di tangan pemerintah. Itu jangan sampai ada pemikiran begitu. Tapi keberlangsungan perusahaan itu tergantung dari yang punya perusahaan dan yang mengelola perusahaan. Pemerintah sifatnya supporting apa yang dibutuhkan. Jadi jangan dibalik. Yang sunnah jadi wajib, wajib jadi sunnah. Ya. Saya baru 3 hari lalu dipresentasikan hasil tabung 3 kg dan valve-nya. Sekarang Lemigas lagi uji yang terakhir. Tetapi menurut informasi yang saya terima dari hasil mereka tinggal uji tembak aja yang belum. Karena itu kan diuji tembak dengan pembakaran 850 panasnya itu. Dan itu sudah tinggal uji tembak aja. Itu di Indonesia atau di Cina Pak uji tembaknya? Dua-duanya dilakukan. Jadi kita juga tembak juga. Pak, ini kan salah satu langkah untuk diversifikasi energi kita Pak ya. Jadi dijalankan di Agustus ini Pak, atau gimana? Kau doakan aja. Ya. Doakan ya. Yang terbaik untuk Ibu Pertiwi tercinta ya. Bapak ingin masih Bapak ingin. Oh, enggak. Saya nggak bermaksud untuk melarang ekspor ya, nggak ada itu melarang ekspor, nggak ada. Tetapi ada sebagian kapal yang harusnya kita peruntukkan kepada satu negara, tapi karena kita butuh dulu, jadi kita tunda, kita kebutuhan dalam negeri kita dulu, 2 hari kemudian jalan, tapi tidak melarang ekspor, nggak ada. Itu ya. Tapi bos. Kita membeli, etanol itu sebenarnya harganya tidak sama dengan perlakuannya, mungkin akan seperti BPKS, tetapi sampai dengan sekarang kita lagi mengatur formulasinya. Kan Molases sebenarnya. Etanol ini kalau B50, B10 B berapa itu kan campuran dari CPO dengan metanol. Jadi fame baru dicampur dengan solar. Jadilah B50, kan kira-kira begitu. B50 artinya apa? Famenya 50%, solar B0-nya 50%. Oke. Kalau etanol itu bahan bakunya itu ada 3. Dari jagung, singkong, dan tebu. Tebu ini biasanya larinya ke molasses nih. Nah, harga mereka kita langsung patok. Tetapi kita bikin semacam harga yang ekonomis supaya petani juga punya pendapatan yang bagus. Sekarang ini harga molasses berapa per kilo?
etanolnya 11.000. Sekarang kita lihat harga bensin berapa? Itu subsidi yang 16 berapa? 16.000. Karena ini etanol ini adalah bensin bersih yang bagus, harusnya idealnya dia pakai harga yang paling 16.000. Nah, kalau dia etanolnya di 11.000, kemudian harga bensin sekarang 16.000, berarti kan ada terjadi selisih tuh. Itu mungkin tidak ada talangan. Tetapi ketika harga minyak dunia turun, ya kan, contoh harga minyak dunia turun menjadi 9.000 atau 10.000, etanolnya 11.000, berarti akan selisih 1.000. Nah, ini yang kita akan membentukkannya. Kita akan membuat satu formulasi yang baik untuk kepentingan industri, petani, dan negara. Dikasih ke BPDP lagi. Tinggal menunggu waktu yang tepat dari Bapak Presiden. Pabriknya sudah jadi. Kalau teman-teman mau lihat, silakan. Jadi sudah ada 2 pabrik baterai yang kita bangun ya. Satu adalah LG. Di saat saya masih jadi Menteri Investasi, kan teman-teman ikuti juga kan. Satu adalah CATL. Di saat saya sudah jadi Menteri SDM. Ini disebut dengan hilirisasi yang ekosistem baterainya kita bangun semua di negara kita. Terkait dengan kendaraan listrik nih Pak ya, kalau di dunia ini kan mazhabnya ada 2, ada LFP dan juga NMC. Kalau kelihatannya dunia banyak pakai LFP. Gini, kalau yang jarak-jarak pendek itu LFP biasanya. Tapi kalau yang jarak panjang itu nikel masih lebih paten. Jadi kalian jangan terprovokasi. Ini saya salah satu menteri yang ikut barang ini dari awal. Sejak saya masih kepala BKPM. Jadi jangan ada mengatakan bahwa oh ini LFP lebih murah. Lebih murah ya, namanya barang pendek ya murah lah. Kalau barang bagus mana ada yang murah. Dan saya pingin untuk ekosistem baterai mobil kita itu ada semua di Indonesia. Menggunakan NMC. Loh iyalah. Kok LFP kok tidak ada bahan bakunya kok? Ada rencana di ini nggak sih Pak, diatur nggak sih Pak? Kan sekarang saat ini banyak mobil-mobil dari Cina yang LFP kan Pak. Ya ke depan akan ke sana. Apa diatur gitu ya Pak? Ke depan akan ke sana. Oh, berarti mau kali Pak buat yang Bagian salah satu strateginya. lebih murah. Nah, kita kan ada formulasinya nantinya. Untuk mobil listrik pertama di Indonesia apa? Hyundai. Hah? Siapa yang berdatang ke Hyundai dulu? Coba cek. Iya lagi yang Mobil Hyundai itu pertama, itu adalah salah satu investasi mangkrak 708 triliun ketika saya jadi kepala BKPM. Hyundai itu saya tanda tangan MOU-nya pada bulan November tahun 2019. Saya kawal itu proyek itu di musim Covid 2020. Dan 2 tahun selesai itu. Jadi baik baterai mobil maupun mobil listrik yang dibangun pabriknya di sini, ya alhamdulillah saya sedikit punya pengalaman lah. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.